Sebagaimana dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. Syamsuddin Rajab SAG SHMH dalam jurnalnya yang berjudul Negara Hukum Demokratis menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia akan memperkokoh tujuan bersama, yakni negara hukum yang demokratis. Apabila kita kontekstualisasikan pada mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri, bahwa pelaku pelanggaran HAM berat haruslah diadili secara setara, sekalipun pelaku merupakan anggota militer. Perkenalkan, saya Fraskatia Romaidewi selaku representasi tim pro dalam mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri, sebelum memasuki bangunan argumentasi, marilah kita menapaki akar berpikir dengan mendudukan definisi dari mosi perdebatan kita kali ini. Sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat di Indonesia mencakup dua hal, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia, di mana pada status aquo saat ini, yang berwenang menentukan apakah pelanggaran HAM berat masuk ke pengadilan militer atau umum, ditentukan melalui keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, melalui persetujuan Menteri Kehakiman Perkara sebagaimana pasal 89 ayat 1 KUHP. Namun Dewan Juri, apabila kita melihat fakta seperti kasus penembakan 9 mahasiswa Trisakti yang diputus oleh pengadilan militer dengan hukuman penjara hanya 3-6 tahun bagi 9 terdakwa, padahal terdapat 4 mahasiswa tewas dan puluhan lainnya luka berat. Hal tersebutlah Dewan Juri sekaligus membuktikan bahwa putusan pada pengadilan militer tidak dapat memenuhi 4 standar penyelesaian pelanggaran HAM berat internasional, di mana salah satunya ialah menjamin hak korban dan kepuasan bagi keluarga korban. Pun hal tersebut Dewan Juri sekaligus melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Adapun preferable mosi perdebatan kita kali ini ialah menginginkan adanya penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yang mampu menjangkau baik bagi keadilan korban serta kesetaraan bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Mengapa Dewan Juri? Secara filosofis, Indonesia menjamin adanya perlindungan HAM yang dibuktikan dengan didirikannya pengadilan HAM pada tahun 2000 sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan universal, baik yang dilakukan oleh anggota militer ataupun masyarakat sipil lainnya sebagai pelaksanaan dari asas equality before the law. Dewan Juri, mari kita melihat dari perspektif yuridis normatif. Sebagaimana deklarasi tentang perlindungan bagi semua orang dari paksaan untuk menghilang, pasal 6 angka 2 menyatakan bahwasanya identitas militer tidak dapat digunakan sebagai tameng bagi tindak pidana pelanggaran HAM berat. Namun faktanya, hal tersebut masih saja terjadi di Indonesia, seperti pada kasus penculikan 22 aktivis pada tahun 1997 hingga 1998, di mana putusan Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta hanya memvonis kurungan dengan rentang waktu 10 hingga 22 bulan. Padahal terdapat total 22 aktivis yang diculik, hanya 9 orang yang kembali dengan selamat dan 1 ditemukan tewas, dengan sisanya masih belum ditemukan hingga saat ini. Ironisnya Dewan Juri, di tahun 2022, pelaku penculikan tersebut justru dipromosikan menjadi Pangdam Jaya seperti Maijen Untung Budi Harto dan Brigadir Jenderal Dandang Hendra Yuda yang juga dipromosikan menjadi Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Hal ini dapat terjadi sebab pada pengadilan militer lebih menekankan pada aspek indisipliner terhadap anggota militer. Padahal Dewan Juri, dalam hal pelanggaran HAM berat, justru seharusnya juga memperhatikan terhadap hak-hak korban. Selain itu, apabila kita melihat lebih luas, dalam pengadilan militer, kewenangan Ankum dan juga Papera sangatlah besar. Seperti pada wewenang pemeriksaan awal yang berada di tangan Ankum dan Papera yang berwenang menyerahkan berkas perkara. Dalam hal ini, Papera juga tidak memiliki independensi untuk menolak instruksi atasan ketika perkara tersebut diberhentikan. Mengingat secara hierarki, Papera berada di bawah Ankum sebagai bentuk subordinasi atasan dan bawahan. Berbeda ketika anggota militer langsung diadili di pengadilan HAM yang bersifat independen dan mengedepankan prinsip access to justice, sehingga keadilan substantif akan lebih tercapai Dewan Juri. Mari selangkah lebih maju dengan mengkomparasikannya pada negara Belanda, di mana pada kasus Slobodan Milosevic, pelaku diadili di pengadilan HAM ad hoc dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku, sehingga tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk dapat dipromosikan sebagaimana yang terjadi di Indonesia melalui pengadilan militer sebelumnya. Oleh karenanya Dewan Juri, di sini kami juga membawakan suatu mekanisme solutif dan implementatif, di mana nantinya kami akan membentuk pengadilan HAM bersifat ad hoc dengan menambahkan komposisi hakim militer, sehingga dalam proses penjatuhan vonis, pengadilan HAM juga mampu melihat dari sudut pandang militer tanpa terikat pada identitas militer sebagai tameng impunitas. Kemudian kami juga akan membentuk Komisi Reparasi Nasional yang bertugas untuk mengelola anggaran negara untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Serta kami akan melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala oleh Komnas HAM.
sehingga Dewan Juri Keadilan dan Kepastian akan tercapai pada sisi kami. Ketua Komnas HAM Atmika Nova Sigiro menyatakan bahwa upaya penanganan HAM harus dilakukan melalui mekanisme yang menjamin independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam kasus tertentu, keterpaduan antara sistem peradilan militer dan sipil tetap bisa dibenarkan sepanjang dilaksanakan secara akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Firly Fahani selaku representasi pembicara kontra menolak mosi kali ini. Namun Dewan Juri, sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk mengkritisi dalil-dalil yang telah disampaikan oleh rekan Kutimpro. Pertama, ketika mereka mendalilkan bahwa HAM berat yang dilakukan oleh militer harus diadili di pengadilan HAM sesuai dengan asas equality before the law. Namun Dewan Juri, kami nyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk kekeliruan dalam menafsirkan asas kesetaraan hukum. Sebab dalam sistem hukum Indonesia, asas equality before the law tidak semerta-merta berarti kesamaan forum peradilan, melainkan kesamaan hak atas proses hukum yang adil dan sesuai dengan norma yang berlaku untuk masing-masing subjek hukum. Di sini, anggota militer tunduk pada yurisdiksi militer karena kedudukannya sebagai subjek hukum khusus. Dan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan implementasi dari asas lex specialis. Kedua, ketika mereka mendalilkan bahwa peradilan militer tidak independen dan rawan imunitas, Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut adalah asumsi bias yang tidak sepenuhnya berdasar. Sebab justru dalam banyak kasus, hukuman yang dijatuhkan pada militer akan menjadi lebih berat karena mempertimbangkan aspek disiplin, kehormatan korps, dan pelanggaran terhadap sabta marga serta kode etik militer. Melanjutkan bangunan argumentasi utama kami dalam menolak mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri, yakni ketika pelanggaran HAM berat oleh militer diadili pada peradilan militer, hal ini akan lebih menjamin adanya kepastian serta proses yang lebih efektif dan efisien. Dewan Juri, pelanggaran HAM berat sebagai salah satu extraordinary crime harus memiliki penanganan yang terstruktur, sistematif, dan juga masif, yang mana hal tersebut dapat tercapai apabila dilakukan melalui peradilan militer. Sebab proses pembuktian pelanggaran berat harus melalui pro justisia oleh Komnas HAM dan DPR sebelum dinyatakan layak masuk ke pengadilan HAM. Namun sebagaimana pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI, keterlibatan pengadilan HAM masih harus mempertimbangkan unsur kedinasan dan pembuktian komando yang dilakukan pada peradilan militer. Sehingga Dewan Juri secara rasiologis sebagaimana tertera dalam pasal 76 KUHP, yakni asas nebis in idem, yang mana menurut R. Susilo, seseorang tidak bisa diadili ataupun dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Oleh karena itu, apabila pada suatu perkara sudah diproses dan diputus secara sah melalui pengadilan militer dengan mempertimbangkan hukum dan fakta yang lengkap, maka pemaksaan pengalihan ke pengadilan HAM tanpa dasar pro justisia yang baru adalah bentuk pelanggaran asas kepastian hukum itu sendiri. Dewan Juri, hukum tidaklah boleh berjalan secara sporadis, emosional, ataupun populis. Namun hukum harus taat pada sistem yang terpadu ataupun lex sistematis, bukan dipotong-potong untuk memenuhi tekanan publik ataupun opini sesaat. Sebab jika proses hukum dipaksakan ke ranah peradilan yang bukan jurisdiksinya, maka bukan hanya asas keadilan prosedural yang dilanggar, tetapi otoritas sistem hukum itu sendiri nantinya akan menjadi lemah. Dewan Juri membawa perdebatan ini setingkat lebih kompleks dengan membawa komparasi negara pada Amerika Serikat dan juga Kanada, di mana kedua negara tersebut dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat oleh militer dilakukan pada peradilan militer karena lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika rekanku mendalilkan adanya akuntabilitas penanganan HAM berat, maka yang harus kita benahi ialah mekanisme peradilannya, bukan dengan memaksakan peralihan penanganan jurisdiksi. Sehingga Dewan Juri, kami pun turut mengusulkan adanya 4 poin novelty untuk menjamin peradilan militer dalam menangani HAM berat tetap akuntabel, yakni yang pertama, dengan sidang harus dilakukan secara terbuka dan juga dapat dipantau oleh publik. Kedua, terdapat adanya pengawasan eksternal oleh Komnas HAM dan juga LPSK. Yang ketiga, putusan harus dipublikasikan dan juga dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga. Dan yang keempat, adanya evaluasi independen pasca putusan dengan membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari unsur sipil dan juga militer untuk menilai apakah proses persidangan tetap berjalan sesuai dengan due process of law. Dewan Juri yang terhormat,
Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Hikmanto Juwana bahwa dalam negara hukum demokratis, integrasi sistem peradilan sipil dan militer harus dibangun atas asas keadilan prosedural dan juga tidak emosional, yang mana hal tersebut sejalan dengan penolakan kami, yakni bahwa hukum yang baik harus menjawab realitas kelembagaan, bukan sekedar idealisme prosedural. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ferio selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan perdebatan kali ini. Dewan Juri sejatinya baik dari sisi tim pro maupun dari sisi tim kontra sama-sama menginginkan adanya keadilan bagi korban akibat pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Namun yang menjadi pembeda di antara keduanya ialah terletak pada pengadilan manakah yang dapat lebih menjamin adanya keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Sehingga Dewan Juri malah kita menimbang kembali di antara keduanya, di mana pada sisi tim pro menekankan pada prinsip keadilan universal dan juga prinsip equality before the law dengan dalil bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat sudah selayaknya diadili dalam pengadilan HAM dengan niat adanya pasal 4 Undang-Undang Pengadilan HAM di mana menegaskan kewenangan pengadilan pelanggaran HAM berat ialah terletak pada pengadilan HAM itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran tim pro bahwasanya diperbolehkannya pengadilan militer bagi anggota militer yang melakukan adanya pelanggaran HAM berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 89 ayat 1 KUHP justru dapat menyebabkan adanya ketidakproporsionalan hasil putusan yang sangat ringan sehingga nantinya menyebabkan adanya keadilan substantif sulit tercapai. Sehingga Dewan Juri dari sisi tim pro menilai bahwasanya pelanggaran HAM berat lebih tepat jika diadili pada pengadilan HAM itu sendiri, mengingat bahwasanya pengadilan HAM bersifat independen dan juga mengedepankan prinsip access to justice sehingga dapat mencapai keadilan substantif bagi korban dan juga keluarga. Adapun tim pro menawarkan novelty untuk mereformulasi dengan menambahkan susunan hakim militer dalam majelis hakim pengadilan hak asasi manusia pada subjek anggota militer serta membentuk adanya komisi reparasi nasional untuk percepatan pemulihan hak korban. Pun dari sisi tim kontra menolak mosi perdebatan kali ini dengan bersandar pada asas keadilan prosedural hukum, bahwasanya penerapan pengadilan militer bagi militer pelanggar HAM berat bukanlah merupakan bentuk ketidakindependenan dan juga impunitas, sebab pengadilan militer sebagai leg sistematis tetap harus tunduk pada prinsip keadilan dan juga transparansi. Pun ketika pengadilan hak asasi manusia diterapkan, justru hal tersebut berpotensi menyebabkan adanya kondisi nepis in idem, sebab anggota militer dapat diadili dua kali, baik di pengadilan militer maupun di pengadilan hak asasi manusia, sehingga nantinya justru bertentangan dengan pasal 76 KUHP. Dari sisi tim kontra menilai bahwa justru dengan penerapan pengadilan militer pada anggota militer pelanggar HAM berat, maka hal tersebut lebih efektif dan juga efisien dari sisi prosedural, sehingga hukuman pengadilan militer yang mempertimbangkan aspek disiplin serta kode etik militer dapat memperberat hukuman yang diberikan. Dalam hal ini, tim kontra menawarkan adanya mekanisme untuk memperkuat transparansi penerapan pengadilan militer dengan melibatkan pengawasan oleh Komnas HAM dan juga LPSK. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, setelah menimbang argumentasi yang disampaikan oleh tim pro maupun dari tim kontra, manakah argumentasi yang lebih menjamin adanya keadilan bagi korban HAM berat oleh anggota militer? Bila pertanyaan tersebut menjadi penutup perdebatan kita pada kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.